Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabilida. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan hasil dari konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB, di mana di situ disebutkan mengenai formasi apa saja yang tersedia untuk PNS maupun P3K untuk non guru, baik itu di kementerian maupun di pemerintah daerah. Sekali lagi, ini ada jumlah formasi-formasi yang non guru ya, baik itu PNS maupun yang P3K. Dan selain itu juga disampaikan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pelaksanaan PNS seleksi CASN ya. Kalau sekarang CASN, karena bukan cuma untuk PNS saja tapi juga seleksi untuk P3K. Nah, buat teman-teman yang tadi belum sempat menyimaknya, di sini akan saya sampaikan formasi terbanyak. Ini formasi terbanyak. Jadi intinya di luar formasi yang nantinya akan disebutkan, itu ada beberapa formasi lain yang mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kemarin apakah penjaga tahanan ada lagi, ternyata penjaga tahanan ada lagi. Dan formasi apa selain dari penjaga tahanan? Nah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan tulis subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang membutuhkan sama seperti kalian. Silakan teman-teman simak video penjelasan dari Kemenpan RB yang akan saya tampilkan cuplikannya berikut ini. 2021 non dan P3K non guru ini, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan atau formasinya, ada 56 kementerian lembaga yang membuka formasi atau kebutuhannya berjumlah sekitar 61.129 formasi. Untuk 30 pemerintah provinsi, artinya ada 4 pemerintah provinsi yang tidak mengajukan, jumlahnya sekitar 10.787 formasi. Kemudian ada 435 pemerintah kabupaten kota, jumlahnya sekitar 94.990 formasi. Kemudian kebutuhan untuk di kementerian ya, yang terbanyak itu adalah dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB. Penyuluh KB memang menjadi prioritas kami untuk tahun ini selain pendidikan ya, karena BKKBN saat ini diberikan tugas untuk menjadi instansi yang mengawal stunting gitu, artinya peningkatan penurunan angka stunting itu menjadi penting untuk memerlukan peran penting dari penyuluh KB. Oleh karena itu kami berikan sedikit lebih banyak formasinya. Kemudian ada beberapa lain lagi, masih analisis perkara peradilan terkait dengan masalah hukum, saya kira menjadi prioritas juga, pemeriksa, dan kemudian perawat, dan analis hukum pertanahan, dan jaksa ini terkait dengan masalah pertanahan, sekali lagi dengan hukum juga, tenaga kesehatan, statistisi, perangkat komputer, ini banyak dibutuhkan dalam kaitan dengan penerapan TIK, kemudian pengawasan farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. Ini untuk beberapa jabatan yang memang terbanyak diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Sementara di pemerintah daerah tentu saja yang terbanyak di provinsi adalah guru, ya, guru, perawat, dokter, dan rekam medis. Mohon maaf, untuk ini tidak ada guru, tapi guru sudah dialokasikan di 1 juta yang di atas tadi. Untuk ini adalah yang terbanyak adalah tenaga kesehatan, ini adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker. Kemudian untuk jenis teknisnya, kembali perangkat komputer, karena memang kebutuhan kita dalam kaitan dengan TIK, kemudian polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, dan pengelola pengadaan barang dan jasa. Ini saya kira sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa Pak Presiden ingin seleksi ini difokuskan pada tenaga-tenaga yang memang langsung terjun ke lapangan untuk ikut mendorong proses pembangunan. Demikian juga untuk di kabupaten kota masih sama dengan di provinsi. Kemudian tentunya sekali nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau
ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi, maka sistem akan menolak. Oleh karena itu, saya kira bagi semua yang ingin mendaftar, barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga setelah siap semua barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun, tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian untuk jabatan dokter, kecuali jabatan dokter ya, usianya paling tinggi dalam 40 tahun ya, dokter umum, dokter untuk gigi, kualifikasi pendidikan dokter spesialis ya. Kemudian dokter pendidik klinis dan dokter peneliti perekayasa dengan kualifikasi strata 3 atau dokter. Dan yang lainnya, saya kira banyak yang perlu kita perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya, di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K. Oke teman-teman, nah itu tadi penjelasan atau sedikit cuplikan mengenai hasil konferensi pers yang dilaksanakan di Kementerian PNRB, di mana disitu telah dijelaskan mengenai informasi terbanyak yang akan ada pada saat perekrutan PNS maupun P3K, di mana tahun ini namanya adalah CASN atau calon ASN ya, karena tidak hanya PNS tapi juga ada P3K. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini adalah formasi dengan jumlah terbanyak. Jadi selain informasi yang disebutkan tadi, masih ada beberapa informasi lain yang jumlahnya mungkin sangat sedikit atau tidak signifikan, sehingga tidak perlu disebutkan. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa wah ini cocok nih buat saya, silakan mulai sekarang teman-teman persiapkan, mulai berkas-berkasnya. Sekiranya yang harus di-scan silakan di-scan dulu, walaupun ada kabar yang menyatakan bahwa tahun ini tidak perlu upload lagi, tapi karena datanya langsung terkoneksi. Tapi buat jaga-jaga biar teman-teman nantinya nggak kerepotan, silakan mulai teman-teman siapkan seperti pas foto, KTP, KK, akte lahir, ijazah, dan beberapa dokumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan seleksi ini. Oke, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-share, biar informasi tidak hanya berarti di kalian, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.